Nah, saya bilang, saya sejak kecil itu setiap hari itu makannya sambal. Estri, kadang-kadang manusia itu ya, idealis tuh nggak tahu tempatnya. Ya ampun, saya belum minta Tuhan sudah ngasih. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Jadi memang kehidupan kita sehari-hari ini ya, Mary, kita berhubungan dengan kehidupan, di mana kehidupan itu keputusannya di tangan kita sebetulnya. Ya, mau dibawa kemana, gitu. Nah, kalau seperti saya memutuskan untuk membuat APD di masa sulit, saya tentu memikirkan bagaimana mengedukasi. Supaya yang di luar sana, itu kan macam-macam ya. Ada orang yang pengguna, ada juga musuh-musuh yang kami juga banyak mengalami penipuan, ya, yang melakukan penipuan menggunakan nama anak Avanti. Dan itu kami posting juga di Instagram. Lalu saya menuliskan bahwa saya dari awal tidak pernah penggalangan dana. Saya percaya Tuhan menyediakan. Lalu banyak hal juga terhadap netizen, juga terhadap orang yang mau memperjualbelikan APD dengan cara yang tidak benar. Nah, oleh karena itu, ketika kita punya keputusan dalam kehidupan kita tidak cukup hanya baik saja, Mary. Tapi kita harus memikirkan cara baik itu lewat mana. Lalu dengan cara apa? Lalu kemudian bagaimana supaya apa yang baik itu bermanfaat bagi banyak orang dan sesama. Ya. Lalu juga bagaimana ketika kita punya keinginan untuk berbuat baik, kita memperkecil lubang-lubang yang dapat masuk untuk menggerogoti kebaikan kita, dan akhirnya itu yang akan membuat bocor kita sendiri. Jadi harus membuat tim yang solid, sehingga kemudian kami putuskan bahwa semua permohonan APD hanya melalui surat resmi rumah sakit, tidak melayani jual beli, dan itu tiap hari diwartakan terus oleh saya. Betul sih, karena benar banget yang Bunda bilang, itu mengingatkan kita semua. Kita mungkin niatnya baik dan kita mungkin melakukan kebaikan, tapi kalau adanya nggak tepat, mungkin ada banyak orang-orang yang mungkin tidak baik menggunakan hal itu untuk hal yang buruk. Ya seperti yang Bunda bilang kan, bahkan ada yang mengatasnamakan nama Bunda Avanti untuk menjual dan menerima uang transferan, dan akhirnya untung pada saat itu ketahuan dan langsung diposting dan semua juga tahu bahwa itu tidak diperjualbelikan ya. Betul, iya. Dan pertolongan Tuhan itu ajaib banget. Ketika saya bingung, loh, saya punya keinginan menyumbangkan ke rumah sakit seluruh Indonesia. Lah saya ngirim sopo? Yang mau ngirim siapa? Tuhan kirimkan malaikat, 2 orang pria datang ke kantor tiba-tiba. Dia mengatakan, Bunda, saya dari JNE Peduli, kami antar kemana mau pergi. Ya ampun, saya belum minta Tuhan sudah ngasih. Itu yang terjadi sampai hari ini JNE Peduli, dan itu sungguh-sungguh luar biasa sekali. Saya juga tidak mempromosikan sebagai seorang brand ambassador. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kamu dan saya itu sudah dipilih. Jauh sebelum kita ada di rahim ibu, bahwa kita harus bertemu hari ini, Mary. Dan ini nggak ada yang kebetulan ya. Kalau mungkin yang lain tahu, ini mungkin kesannya kayak kebetulan, tapi ada banyak hal-hal yang kelihatannya kelihatannya kebetulan, tapi itu bagian dari rencana Tuhan ya. Iya, dan saya waktu terima Mary WA pada saya, WhatsApp-nya Mary ke saya, pada hari itu Mary mengucapkan apa ya, saya lupa. Selamat Paskah. Ya, Mary mengatakan selamat Paskah. Wah, saya kaget. Kenapa? Saya bilang, Mer, handphone saya pada bulan Desember itu hilang data 100%. Sehingga saya kaget dengan ucapan selamat Paskahnya, langsung saya simpen Mary Riana. Aduh, dapat lagi gitu ya di handphone saya gitu. Terkonek lagi. Ya, terkonek lagi. Saya rasa ini bukan perkara manusia. Betul. Semua yang terjadi Tuhan berkehendak. Betul. Dan
kita harus saling menguatkan saat ini. Gitu. Kita tidak tahu mungkin dampak corona ini bisa 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Bisa juga saat ini mungkin kita tidak punya penghasilan juga, nggak punya tabungan juga. Karena rumah besar belum tentu punya tabungan, mobil banyak belum tentu punya BPKB. Ya, rumah besar, rumah mewah belum tentu punya sertifikat. Kita nggak perlu komen-komen atau menerawang perjulitan itu berapa dia punya tabungan, dan sebagainya, karena itu semua bukan urusan kita. Betul. Ya kan, saat ini yang kita rasakan adalah hal yang sama ya. Betul. Ya. Bunda, ini udah ada beberapa yang tanya, mungkin saya tanyakan ke Bunda ya. Ini dari Estri Nawati. Dia bilang, hai Miss Mary Rena dan Bunda Ana Avanti. Saya Estri dari Jakarta ingin bertanya, bagaimana sih caranya supaya kita tetap konsisten melakukan yang terbaik setiap harinya? Nah, ini kan tadi Bunda bilang 1 hari, hari kedua, hari ketiga. Kadang di awal mungkin kita semangat gitu, tapi kadang-kadang di tengah-tengah kan banyak kendala, terus tiba-tiba kurang ini, kurang asana, mulai capek, mulai letih. Tapi sekarang sudah 30 hari lebih. Nah, apa biasanya yang Bunda cara-cara untuk tetap konsisten melakukan yang terbaik setiap harinya? Siapa namanya sayang tadi? Estri. Ya. SRI. Estri, kadang-kadang manusia itu ya idealis tuh nggak tahu tempatnya. Gitu. Jadi membuat repot pikiran kita sendiri. Gitu. Ada kalanya idealis itu punya gelas, punya tempat, gitu. Maksudnya dan itu bisa gimana? Isinya bisa dipanaskan, bisa didinginkan, mau diminum 1/4 boleh, diminum setengah boleh, ya kan gitu. Pengaturannya itu adalah yang mengatur adalah yang minum kan. Nah, oleh karena itu sebetulnya konsisten itu yang mengatur adalah kita. Kalau kita punya mental yang stabil, latihannya sering, ya, nggak selalu ngomong itu harus bertemu dengan orang yang pas. Kadang perlu ditelen. Keselak dong. Nggak apa-apa, itu juga nanti akan menjadi pembelajaran. Kemudian tarik nafas panjang. Indahnya hari ini, indah aja gitu ya. Mikirnya itu akan jadi indah juga. Jadi sebetulnya nggak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat kok itu. Itu butuh latihan, rasa sakit, mengatasi bagaimana rasa sakit itu, tangisan menjadi nyanyian itu kan membutuhkan latihan. Ya gitu. Jadi nggak bisa. Saya katakan sekali lagi, Estri jangan kecil hati ya, bahwa memang apa yang saat ini sedang kamu alami, saya alami, itu tergantung dari latihannya. Kalau seperti cucu saya lagi seneng-senengnya main pingpong di rumah aja, ya. Tapi kalau main pingpongnya sama pembantu di rumah, atau sama adiknya, ya, atau dengan driver, maka dia nggak mungkin masuk SEA Games kan ya. Gitu. Iya. Tergantung dari latihannya gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang, kalau memang terasa cuman cukup, kok aku komitmen 4 hari ya berhenti itu tidak salah. Gitu. Tapi ada waktu 1-2 hari lagi untuk komitmen itu kita jadikan sebuah kekuatan baru lagi. Betul. Jadi memang kalau seperti saya ini kacamatanya kuda, kiri kanannya udah ketutup. Iya, gitu. Fokus. Terus, ya. Fokus, ototnya udah mengeras gitu ya, karena latihan beban gitu ya. Terus telinganya juga kan ada orang bilang nih, masuk telinga kiri keluar telinga kanan, betul nggak Mer? Iya. Kalau saya nyantol di anting-anting aja enggak. Artinya apa? Saya masukin kuping aja enggak gitu. Iya, kita punya filter ya. Kita kan bisa memfilter. Iya, karena bagi saya kalau sempat masuk telinga kiri, keluar kanan tuh kok keliwatin pikiran ya.
lewatin otak kita ya. Sayang otak kita untuk mikir yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita belum bisa konsisten, kita latihan dulu, nanti bisa dipakai di lain kesempatan waktu yang lain. Betul, setuju. Jangan dipaksakan. Setuju banget Bunda, karena kalau kita aja hati-hati banget dengan makanan yang masuk ke dalam mulut dan pencernaan, tapi kadang kita kurang hati-hati dengan apa yang masuk ke pikiran, ke telinga kiri, dan benar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi kan melewati otak juga kita proses. Kalau ada yang nempel gimana? Iya. Ada yang bertanya begini, Bunda kok ini kok makan siang, mana makan siang, mau makan pagi, makan malam, nggak pernah lepas dari sambal. Apa nggak perutnya sakit? Nah saya bilang, saya sejak kecil itu setiap hari itu makannya sambal, walaupun nggak, karena latihannya beda. Udah terbiasa, gitu. Betul. Ya semua tergantung dari latihan, nggak apa-apa, nikmatin aja dulu. Betul. Akan tiba waktu yang indah. Amin, setuju. Bunda, ini ada lagi yang tanya Bunda dari Ayu Pusparini, bagaimana caranya mengikhlaskan kondisi, mengikhlaskan kondisi masa lalu, ya, dan konsisten dengan pikiran yang positif. Nah ini untuk bisa ikhlas, kadang di saat sekarang nih mungkin butuh keikhlasan yang besar ya untuk bisa melewati masa-masa seperti ini. Gimana caranya buat bisa ikhlas, Bunda? Waktu itu sempat hari pertama ketika lagi COVID menjadi sesuatu yang benar-benar menakutkan kita semua dari hari pertama, saya berpikir bahwa apakah marah saya bisa merubah keadaan? Apakah jengkel saya bisa menjadi lebih baik? Apakah protes saya akan menyelesaikan persoalan? Ya. Dan ternyata yang paling baik adalah ketika kita bisa menerima, itu menjadi energi positif buat kita semua. Ya, karena semakin kita marah, jengkel, semakin berat, pikiran tidak bisa dibuat pakai untuk mikir. Satu kalimat berbalas berkalimat-kalimat, dipanggil nggak denger, suruh bawa es batu, datangnya sepatu. Pernah seperti iya. Semua pendengaran alat-alat panca indera ini menjadi kacau. Ya. Nah, jadi mengikhlaskan sebetulnya bukan mengikhlaskan ya, karena ini tidak ada yang hilang. Ini tidak ada yang hilang. Sebetulnya Allah itu sedang meriset kita aja dari titik awal penciptaan. Bahwasanya kita belajar untuk menghargai segala apa yang Tuhan beri, karena kalau nggak ikhlas pun kamu bisa berbuat apa, ya kan? Nah oleh karena itu hari pertama, hari kedua, ketika kita bisa melakukan hal-hal baik, menyenangkan hati, ya yang tadinya mungkin suaranya kedengaran suara suami itu kalau semakin pergi semakin bahagia mungkin ya, karena nggak berantem, ya kan? Anak semakin ngafe keluar, pulangnya mungkin 2 hari sekali, lebih bahagia dibanding ada di rumah terus. Ya, seorang ibu yang bijaksana adalah ibu yang bisa mengatur suhu, kapan dia memanaskan, kapan dia mendinginkan. Nah, kalau dia sendiri demam, gimana? Nggak bisa toh? Betul. Nah, oleh karena itu mengikhlaskan itu sebetulnya menurut saya ya bukan mengikhlaskan ya. Menurut saya memang harus ikhlas gitu. Karena tidak bisa merubah apa-apa. Ini peristiwa ilahi. Ya, misalnya kita jengkel sama hujan gitu aja. Ditendang juga kagak pergi. Dimarahin juga nggak berhenti kan hujan itu. Betul. Karena itu ciptaan Tuhan, demikian pula dengan peristiwa ini gitu. Berpikir positif itu yang paling baik. Betul, setuju. Terlalu banyak teman salah, nggak punya teman salah. Maka yang paling bahaya adalah pembisik. Pembisikmu itulah kestabilanmu.
hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,